Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di episode 4 tentang keajaiban para CTMR. Kebetulan di sini saya mengundang Ibu Dwi Intan dari Bekasi. Boleh Ibu perkenalkan diri dan sharing-sharing tentang keajaibannya. Silakan Ibu Dwi Intan. Baik, terima kasih Bunda Holi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk kesempatannya. Bahagia banget dapat kesempatan ini dan merasa terhormat karena terus terang ini juga jadi keajaiban, salah satu keajaiban saya karena benar-benar di luar dugaan kan keajaiban itu rezeki yang nggak pernah diduga-duga. Dan kalau dipikirin gimana dapatnya panjang banget pasti fase prosesnya gitu ya. Ini tiba-tiba aja tahu-tahu kling gitu kan. Nah, saya ada di podcastnya Bunda Holly. Itu salah satu keajaiban saya. Pernah sampai mikir pernah nggak ya membayangin bareng Bunda Holly? Oh iya saya pernah. Saya pernah kepikiran, pengen ya bareng-bareng sama Bunda Holly gitu. Dan itu kapan? Pas pulang dari TFT. Karena kebetulan kita berdua kan TFT-nya bareng ya Bunda Holly. Nah itu juga ngerasa ngeklik dari mulai cerita awal kita mau berangkat TFT itu kok mirip banget gitu. Terus kondisi beliau yang punya anak bayi juga, ya kalau sama bener gitu. Suami yang masih wow keren juga, iya kok sama banyak samanya. Jadi saya, ini kayak jodoh aku nih di sini gitu. Nah ini salah satunya. Dan Masya Allah ya ternyata apa yang terpikirkan itu yang didapat tuh benar. Nah, itu salah satunya. Punya sahabat baru dari TFT di MR ini, Bunda Holly yang luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Eh, keajaiban saya yang saya dapat, Alhamdulillah banyak. Mungkin nggak sebesar atau sedahsyat CTMR yang lain, tapi buat saya itu sudah sangat-sangat bikin saya tambah yakin kalau kita fokusnya sama Allah aja gitu, ya sudah, beneran ajaib gitu. Kalau saya yang urus, semua nggak beres. Tapi kalau kita serahin urusan saya ke Allah gitu, urusan saya maunya apa, semua diberesin sama Allah. Termasuk di minggu kemarin, itu tepat 2 minggu yang kemarin, hari Senin, itu ada keajaiban yang saya dapat bersama keluarga saya. Eh, itu dapat bungkus permen dulu sebelumnya. Mobil kami itu ditabrak dari depan. Tabrakannya tuh beliau aja tuh yang si si kurir rezeki kami tuh yang nabrak karena posisi mobil kami lagi berhenti ya. Malam waktu itu pulang dari Bandung, sehabis menemani suami sambil mau memuliakan dan membahagiakan ibu, bapak mertua dan anak-anak. Rencananya merawat terumbu karang itu. Singkat cerita, lumayan lumayan bikin mobil nggak cepet diberesinnya karena lumayan habis bagian depan, bagian kiri tuh. Tapi berhubung saya dan suami waktu itu sebelum itu tuh kita udah yang sudah sedang praktekkan merawat terumbu karang, menurunkan garis kebenaran, sama udah terima aja gitu. Karena kita sama-sama yang punya garis kebenaran agak tebel ya. Nah itu tuh lagi belajar itu. Sama-sama saling memuliakan dan membahagiakan. Dan itu langsung diuji sama Allah hari itu. Kami ngerasanya gitu. Jadi pas kejadian, yang keucap innalillahi wa inna rajiun, dilihat kondisi semua masih baik-baik aja, lewat kebetulan yang nabraknya kabur, tapi kami bukan mau bagaimana sama yang nabrak, hanya pengen ibaratnya apa ya, pengen
cari tahu gitu, tapi nggak sama sekali pengen marah gitu, nggak marah gitu, kami tuh nggak marah sama sekali, nggak marah. Suami saya yang temperamen apa segala macam juga nggak, itu hanya pengen tahu aja kenapa sampai begitu, karena posisi beliau tuh lewatin jalan yang untuk satu arah. Singkat cerita, udah kejadian itu, kami pulang, saya pulang, sholat tobat, anak-anak saya istirahatin, sempat sempat histeris karena takut, panik segala macam, tapi udah tenang semuanya, sholat tobat pagi, bisa ketemu sama yang jadi kurir itu. Siang beliau siap ganti semuanya. Suami saya juga, oh iya Pak, so, bilang sama bapak mertua saya, iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak nggak kenapa-napa, kita semua selamat. Eh, kita jadi punya punya kenalan baru walaupun dengan cara yang nggak enak. Itu kata suami saya. Walaupun keluarga besar kami tuh sempat agak emosi karena kondisi yang kayak gitu ya. Tapi ya se- selepas itu lagi beliau yang nabrak tuh pulang dulu sambil mau cari mobil mobil buat bawa ke bengkel. Tiba-tiba suami saya dapat SMS. Tapi nggak dibaca. SMS-nya masuk juga ke bapak mertua. Bapak mertua saya yang samperin, kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi cerita. Kata bapak mertua saya, coba diperiksa itu m-bankingnya. Katanya udah masuk. Enggak itu, ini m-banking lagi nggak benar, dia bilang gitu suami saya. Tapi coba, iya deh bisa kebuka. Dibuka, masuk sekitar 280 jutaan. Itu nggak itu itu dari mana, itu proyek baru katanya, deal kerjaan baru. Masya Allah, itu kerjaan, eh, sebenarnya udah sama suami saya juga, ya udah kita mau dapat tender itu alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Karena eh, kondisinya juga lagi nggak mudah keuangan perusahaan ya, tapi lolos. Wah, tapi suami saya nggak bilang tuh waktu itu. Ini saya dikasih tahu pas sudah pulang ke rumah. Ternyata habis dari situ, selesai dari situ, waktu suami saya pergi ke bengkel bersama yang nabrak itu, suami saya dapat lagi transferan, Pak, ini pelunasan amanah untuk kerjaan di Makassar. Kurang lebih berapa kemarin? 50 juta. Itu transferan lagi. Terus Bun, sehari itu dapat 2 transferan. Besok malam pagi dapat lagi transferan. Kurang lebih di total eh, hampir 1,5 miliar. Dan itu bikin suami saya baru cerita hari kedua. Ini testimoni bukan Bun, katanya gitu. Karena kan beliau kan tahu saya CTMR, tapi beliau kadang-kadang, ayo Pak dipraktekin atau gitu tuh, kadang-kadang masih yang iya ya gitu. Pas dapat begitu kan, jangan marah ya Pak, saya bilang gitu, nggak usah marah sama yang nabrak, kalau mau ketemu pun biasa aja, kita terus doain aja, saya bilang gitu. Karena nggak ada yang mau begitu tuh, nggak ada yang mau. Iya kata Pak, solawatan aja, saya bilang gitu. Nah, itu dikerjain ternyata sama suami saya. Dan kita juga semua, jadi yang nabrak datang ke rumah tuh kita, terutama bapak mertua saya itu memuliakan sekali beliau gitu. Jadi nggak kelihatan kita habis ada konflik gitu, sama sekali enggak. Jadi kayak teman lama ketemu gitu. Dan ternyata benar, eh, kan projection saya selama sebulan ini tuh pengen ya Allah bantu keluarga kami, bantu gitu. Jangan sampai kami minta pertolongan sama selain engkau gitu. Yes, itu yang paling banget berasa, yang kemarin itu punya transferan 3 hari berturut-turut nggak berhenti berhenti, celing 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 gitu kan. Dan yang terakhir minggu ini hari Sabtu, suami saya dapat orderan baru seharga kurang lebih 100 jutaan untuk di Semarang. Dan itu pun
ambil jangan gitu karena waktunya mepet, kerjaannya lumayan. Bismillah, garputala, hasilnya bagus, berangkat beliau. Itu juga di luar di luar nurul ya kalau anak-anak sekarang ngomongnya. Di luar nurul, di luar nalar. Karena keajaiban Allah bagi kami yang sederhana ini dapat yang segitu tuh nggak sederhana, itu ajaib sekali ya Bunda. Untuk rezeki berupa yang berasa banget itu. Tapi yang lainnya kayak saya bisa sembuh dari penyakit yang keadaan kurang sehat ya. Dari saya masih kelas 5 SD divonis seumur hidup sama dokternya. Bisa bisa terus kemarin setelah dapat bungkus permen banyak sekali. Waktu itu saya ngerasanya bungkus permen. Tapi setelah setelah saya oh iya nggak apa-apa gitu. Sekarang ngerasa nggak kenapa-napa ya kemarinnya begitu gitu. Jadi kayak iya benar ya, ilmu magnet rezeki itu bikin bikin kita bisa nerima segala kondisi itu dengan perasaan lapang yang benar-benar seneng gitu, nggak dipaksa seneng. Kayak misalnya istighfarnya kemarin sebelum MR itu istighfar kesel kan Bu. Astagfirullah wah gitu, kesel. Tapi setelah MR istighfarnya ya istighfar nyesel. Astagfirullahaladzim, saya bikin salah apa sampai ditabrak orang ya? Ya Allah, maafin saya ya. Saya dosa yang mana? Langsung ingatnya dosa sendiri, bukan dosa yang nabrak kan? Karena peringatan yang kita dapat ya itu berarti salahnya kita gitu. Tapi Allah pakai pakai makhluk lain, pakai kondisi lain atau manusia yang lain sebagai pengingatnya. Semoga bukan tegurannya ya, karena ya mudah-mudahan kita masuk golongan yang orang beriman, jadi hanya diingatkan saja sama Allah gitu. Ya, kayaknya apa penonton di sini juga pengen denger tuh lebih detailnya yang saat kurang sehatnya. Soalnya itu kalau misalkan saat pandemi itu Bun, maksudnya kan kalau nggak sehat waktu itu kemungkinan istilahnya udah nggak ada lah misalnya nyawanya gitu kan istilahnya kalau zaman pandemi itu wah udah makanya kita kita ikut TFT post pandemi kan post covid Ya. gitu kan post pandemi itu karena itu sebagai rasa syukur gitu kan rasa syukur kita bisa sampai ikut TFT itu gitu. Tapi pengen mungkin yang di sini juga pengen denger cerita lebih detailnya tuh sampai bisa itu ajaib kalau saya sendiri waktu itu dengar sempat dengar tapi yang lain juga mungkin pengen denger cerita lebih ajaibnya gitu bisa sembuh dari ketidaksehatan ini. Boleh share sekali lagi Bun di sini Oh supaya pada iya. tahu gitu ceritanya. Saya tuh dulu kelas 3 SD tuh awal saya dari nggak sehat tuh saya kena tipes. Dulu sakit tipes itu kan ada Bunda lebih tahu ada 3 level ya Bun sakit tipes tuh. Uh, Virusnya tuh yang bahayanya tingkat level 1, level 2, level 3. Saya itu di level 3. Ini levelnya virus udah banget katanya gitu. Jadi harus pakai suntikan eh, yang membunuh virusnya. Nah, setiap hari saya dapat suntikan itu 3 kali sehari lewat infusan. Rasanya kebakar semua badan saya. Rasanya sampai pahit juga rasa pahit itu saya rasain di bulu mata saya, Bun. Kepala saya sakit gitu. Nah, awal mulanya mungkin dari situ. Sehingga selesai dari dirawat kurang lebih 38 hari di rumah sehat, pulang dari sana, saya mengalami kondisi kalau Bapak Ibu pernah dengar mungkin epilepsi parsial kompleks. Jadi eh, kalau penderita epilepsi itu dulu kalau mereka mau kambuh pingsan langsung, nggak sadar. Kalau saya sebelum kambuh kejang, saya sadar dulu dan itu nggak enak sekali rasanya. Seperti apa ya? Seperti Bapak Ibu keseleo di bagian kaki, tapi ini di kepala, di otaknya.
kan keseleo bapak ibu itu kesenggol. Ah itu rasanya nggak nyaman, apalagi sampai kejangnya. Kejangnya saya itu kayak kita, bapak ibu pernah ngeliat orang jatuh dari te- jurang, bapak ibu pernah tidur jatuh dari kasur, pernah ingat nggak, ada nggak yang ngalamin jatuh dari kasur kepalanya dulu? Saya setiap kejang ngerasa seperti itu dan jatuhnya ke jurang yang di ujung bawah itu batu-batu, karena sesakit itu sampai saya pingsan, dan itu berlangsung kurang lebih 1 menit sampai 3 menit, sampai saya sempat berdarah, apa, kegigit sini saya sobek, lidah saya nyaris putus, bibir saya nyaris putus kebelah. Kondisi nggak nyaman seperti itu saya alami selama kurang lebih 30 tahun. Setelah saya menikah terus mengalami dapat kondisi COVID, positif COVID. Nah, di situ kayaknya gua keajaiban saya, Bun, waktu COVID, karena kan terisolasi. Qadarullahnya bareng suami. Bersyukur saya. Harusnya saya dirawat di rumah sehat karena waktu itu kadar oksigen saya jauh di bawah normalnya. Dan itu kondisi nggak aman katanya. Tapi positif feeling dan thinkingnya eh, saya gak kutala dulu, saya ke rumah sehat atau di rumah. Saya pengen di rumah, boleh nggak? Allah bilang iya. Menurut saya Allah bilang iya di rumah. Saya minta izin sama suami, di rumah aja ya Pak, gitu. Sekalian biar Papa ada yang temenin, kan suami saya boleh di rumah. Akhirnya selama di rumah sebulan itu, puasa bareng, karena bulan Ramadan waktu itu, saya jadikan momentum buat bakti sama suami, sekaligus law of project. Saya nggak minta sembuh. Penyakit saya nggak minta sembuh, saya udah ridho aja. Sama, oh ya udah, ini tuh anugerah dari Allah, semoga jadi tiket saya masuk surga gitu. Waktu itu yang saya doain itu, ya Allah sehatkan suami saya cepet-cepet, karena yang perlu beliau banyak, saya nggak apa-apa nanti aja. Jadi itu yang fokus saya muliakan beliau, saya minta tolong kirim makanan sayur tuh biar saya aja yang masak, karena kan kondisi kita sama-sama positif, jadi ya aman lah gitu. Nah, qadarullahnya setelah selesai eh, COVID udah boleh keluar, terus harus vaksin, Bun. Kan, vaksin. Tapi saya punya kondisi nggak sehat tadi. Kan itu katanya nggak boleh kan kalau punya apapun komorbid ya, penyakit bawaan yang lain gitu. Ya udah Bunda, ke dokter sarafnya dulu, ke neurologinya dulu, minta surat izin, boleh nggak? Pergi saya ke dokter neurologi saya, ditanya, Ibu kapan terakhir kambuh? Saya udah nggak kambuh-kambuh sih dok, tapi saya suka datang aura ngerasa mau kambuh. Tapi saya udah lama nggak minum obat. Obat terakhir kapan minum? Saya terakhir minum obat itu saya bilang kurang lebih 4 tahun nggak minum obat. Oh, tapi nggak kejang-kejang. Enggak, dok. Oh ya sudah sembuh berarti. Dokternya bilang gitu. Yang bener dok. Masa udah, saya bilang gitu. Katanya saya seumur hidup. Lah itu buktinya ibu nggak minum-minum, ibu nggak kenapa-napa. Sudah itu sudah sembuh, kata dokternya gitu. Kan, dapat surat tuh saya sembuh, saya boleh divaksin. Dari situ saya tuh sembuh, dan memang alhamdulillah saya nggak pernah lagi eh, kejangnya tuh nggak pernah lagi, dan aura misalnya saya tuh kalau aura mau kejang tuh tangan saya dingin, punggung saya dingin, kaki saya dingin, badan saya kayak mau gemeteran, kita mau naik panggung tuh Bunda Holi. Tuh rasanya deg-degannya tuh kayak gitu. Terus lemes, tiba-tiba lemes. Bunda Oli, saya tuh kan kalau ngomong bersemangat sekali. Nah, kalau tiba-tiba saya jadi lemes gitu, nah itu tandanya baterai saya sudah mulai mulai low, dan
Ini kan sebelah sini ya Bunda. Ya ada sumbatan sebesar biji jagung di sini saya. Nah ini belum saya scan lagi. Pakai scanner komputer nggak tahu bisa apa enggak. Itu tuh udah hilang atau belum. Tapi kalau dia datang, saya misalnya tidur saya kalau ada jam tidur, nah si ini tuh ngasih alarm. Sudah waktunya istirahat gitu. Waktumu udah kelewat tidurnya. Itu langsung dia berasa kayak semutan gitu, dingin gitu di sini. Kayak gitu rasanya. Tapi dapat dapat informasi dari dokter dinyatakan saya sembuh total dari penyakit dari ketidaksehatan saya yang berkata beliau juga saya seumur hidup harus minum obat sampai dikasih tahu caranya. Kan obat neurologi nggak murah ya Bunda. Dari yang masih 1.500 sekarang sudah jadi 5.000 per itu, jadi 7.500 per pil itu, per tablet itu. Alhamdulillah sama Allah diizinin. Dan itu kalau ngomong gua keajaiban saya waktu saya COVID dan Ramadan pula, dan diizinin pula sama Allah tetap mendampingi salah satu eh, keluarga saya yang sedang diuji Allah lewat rumah tangganya. Mungkin wasilah mereka juga ya, jadi sambil sambil bantu dampingi supaya rumah tangganya tetap utuh, saya fokus doakan mereka. Jadi saya nggak fokus fokus sama saya yang oh saya mau sembuh, saya udah sama sekali nggak minta sembuh sama Allah, udah saya ridho apapun yang Allah kasih. Didatangkan orang yang minta tolong, ini saya harus gimana Bunda, rumah tangga saya udah begini Bunda, padahal saya lagi di isolasi tuh. Nah itu buat saya nggak masuk akal sih Bun, ajaib gitu kan, ajaib nggak masuk akal ya Bun, bisa sembuh sembuh gitu. Iya, Itu ajaib itu. Ajaib banget, ajaib, sangat ajaib itu. Makanya pas waktu itu sempat dengar pas saat apa di Bekasi ya di kantor itu pas dengar, wah ini keajaiban yang paling dahsyat ini kayaknya ini harus semua orang tahu lah, ini harus di-share kayaknya harus banyak yang tahu gitu. Terus kan tadi sambil itu ya berarti ini harusnya ikut ini juga nih couple, cuma ya gitu bapak-bapak itu kadang kayaknya menurunkan garis kebenarannya nih kayaknya yang rada-rada gengsian kayaknya kalau bapak-bapak. Ini sebenarnya udah bagus nih kayak jadi cerita Bunda Dina sama suaminya itu kan. Jadi itu saat pandemi juga kan ini ceritanya. Itu kalau udah cerita pasangan suami istri masuk gua keajaiban. Wah, udah sebenarnya ini kalau pengen mah ini pengen meleleh nih. Wah. Tapi cukup hati hati saja yang meleleh lah. Jangan air mata ini meleleh. bahagia ya Bunda. Iya, bahagia banget Masya Allah. Ini keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Yang ya sampai kemarin dengar ada misalkan oh, yang udah 4 tahun bisa hamil itu dari ilmu MR dia berarti banyak misalnya kayak Bunda kan tadi mengamalkannya apa berarti kan menjaga terumbu karang memuliakan suami di gua keajaibannya itu wah itu berarti emang harus share itu tentang materi gua keajaiban tuh emang harus di share karena wah ini udah dapat gitu sebenarnya udah dapat banget ini udah cocok mungkin Bunda ada tambahan lain di akhir buat penutupan gitu misalnya closing statement gitu buat teman-teman ilmu pengamal MR yang baru-baru kenal MR gimana Bun? Oh iya. Eh, sedikit aja, ini sharing aja. MR itu sebetulnya sudah kita kenal sebelum kenal MR-nya. Hanya saja waktu belum kenal random, jadi nggak pakai track. Setelah MR, saya ngerasa ada tracknya, jadi lebih terarah. Jadi ketika saya mau marah, saya tahu saya tuh ada di, walaupun saya ngerasa bener gitu, itu saya tahu ngerasa bener itu nggak cocok sama ilmu MR karena dia ada di zona nafsu. Zona nafsu itu nggak bisa keajaiban terjadi. Dan itu menurut saya kalau Bapak Ibu semua pengen dapatkan keajaiban, yang menurut saya keajaiban terbesar itu adalah ketenangan hati ketika menerima semua yang Allah takdirkan buat kita. Praktekkan ilmu MR dengan hati ikhlas saja. Mengharapnya
kita bisa fokus sama takdirnya Allah. Allah senang sama begini, iya sudah saya senang juga. Jadi MR tuh membantu sekali kita fokus kita dan Allah saja dan buat Allah aja. Ujungnya Allah lagi gitu lah. Itu aja kayaknya Bun. Iya, Fokusnya ke Allah. baik, Mm-mm. terima kasih Bunda Intan atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak atas ilmunya yang wah sharingnya banyak sekali nih hari ini. Mungkin dicukupkan saja ya teman-teman. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.